Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para penonton dan selamat pagi para hadirin diskusi pada hari ini. Kembali lagi dalam acara YAB Discussion. Pada hari ini topik yang akan kita bahas dalam diskusi kali ini cukup menarik, yaitu tentang yang berkaitan di era-era sekarang tentunya. Kita akan membahas tentang kesehatan mental di era digital sekarang ini. Dengan saya Yordan Bukhari sebagai moderator yang akan memandu jalannya diskusi pada hari ini. Kita telah mendatangkan beberapa pakar dan juga yang terlibat nantinya yang akan membahas tentang kesehatan mental di era digital ini. Dengan panelis pertama di sini ada Nyonya Azalia Albina Muharam sebagai salah satu mahasiswa dan juga perwakilan dari generasi Z yang akan membahas tentang kesehatan mental ini. Kemudian panelis kedua ada Bapak Muhammad Ridwan Triwibowo selaku dosen ilmu komunikasi dan juga pengamat media sosial. Selanjutnya ada Ibu Ratu Nur Aisyah sebagai psikiater. Dan selanjutnya panelis keempat ada Ibu Lili Wulan Agustin sebagai psikoterapis. Baiklah, langsung saja untuk memulai awal diskusi pada hari ini, saya akan menanyakan kepada panelis satu terlebih dahulu, bagaimana tanggapan Anda tentang perkembangan teknologi digital termasuk media sosial yang dapat mempengaruhi kesehatan mental, terutama dalam kalangan generasi Z? Oke, terima kasih moderator atas pertanyaannya mengenai kesehatan mental di era digital. Saya panelis satu izin memaparkan beberapa kasus dari generasi saya. Jadi dari sudut pandang sebagai generasi Z ini, memang perkembangan teknologi digital dan teknologi digital dan media sosial ini memiliki dampak yang sangat signifikan. Karena memang kalangan kami itu hidup berdampingan dengan teknologi. Nah, Gen Z ini memang umumnya cenderung memiliki sifat yang kurang percaya diri dan juga memiliki adanya kurangnya keterampilan komunikasi verbal dalam diri mereka. Nah, oleh karena itu kesehatan mental memang sangat diperlukan untuk keberlangsungan hidup mereka secara balance. Jadi mereka menyeimbangi antara kesehatan mental pribadi dengan kehidupan mereka di sehari-harinya. Dengan kesehatan mental ini kita tuh akan sadar bahwa kita akan terhindar dari stres atau tekanan-tekanan yang lainnya. Nah, kesehatan mental ini memang sangat dibutuhkan atau kita bisa bilang harus dipusatkan karena memang sangat urgent di kalangan kami, seperti ada contoh-contoh dari kasus bunuh diri. Dan kita bisa kasih contoh, saya bisa kasih contoh di kalangan saya itu ada mahasiswa UGM yang bunuh diri pada tahun 2022 berinisial TRS, berumurnya 18 tahun. Nah, dia ini lompat dari lantai 11 di Hotel Kota Yogyakarta. Nah, diduga bunuh dirinya mahasiswa ini tuh karena balik lagi kesehatan mental dia terganggu. Nah, ada juga dari kasus mahasiswa UMY yang berumur 18 tahun. Dia itu juga melompat atau jatuh dari lantai 4 di Asrama Putri Residence UMY. Nah, wakil rektor UMY ini bilang kalau misalnya dia itu ada gangguan mental, kesehatan mental psikis yang dialami. Maka dari itu ia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Nah, kita bisa berkaca bahwa dari kasus ini generasi kami itu setelah beredar ada informasi bunuh diri, kita bisa bilang bahwa mereka tuh FOMO akan hal tersebut. Menurut saya itu merupakan dampak yang negatif dari adanya teknologi di era sekarang ini. Juga pernah ada kutipan bahwa memang niat untuk bunuh diri itu menular, karena kita bisa bilang bahwa kesehatan mental itu sangat penting untuk mengurangi angka bunuh diri yang terjadi di Indonesia. Seperti yang kita ketahui juga bahwa generasi kami itu hidup di era yang memang serba canggih dan serba instan. Nah, kita tidak bisa pungkiri bahwa masih ada dampak positif yang dikembangkan oleh teknologi, tapi kita berpusat di sini pada dampak negatifnya yang mempengaruhi kesehatan mental kami juga. Nah, terutama itu kesehatan mental yang paling parah itu melenyapkan nyawa yang seperti kasus tadi saya ceritakan. Nah, jadi pentingnya untuk menjaga keseimbangan kesehatan mental dan juga teknologi itu sangat penting di era digital sekarang. Kurang lebih seperti itu tanggapan dari saya. Terima kasih.
Terima kasih kepada panelis satu atas tanggapan dan juga pandangannya. Boleh kita beri tepuk tangan terlebih dahulu. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan tanggapan dan juga pandangan dari panelis kedua kita, ada Bapak Muhammad Ridwan Triwibowo. Kepada Bapak Ridwan, dipersilakan. Sebelumnya terima kasih untuk Bapak Yohan yang sudah memberi saya kesempatan berbicara ya. Kalau ngomongin perkembangan teknologi ya, sebenarnya ya, perkembangan teknologi sudah dimulai dari 1900-an, ada di abad 20 ya. Tapi sekarang bedanya adalah di era digital. Sebelum kita masuk ke era digital, kita ngomong ke masa lalu dulu dan dimana namanya pemuda itu idealis dan bohong. Kayak di tahun 1920 ya, dimana di Indonesia pemuda-pemuda pengen merdeka itu karena di Rusia terjadi merdeka. Jadi waktu itu di Rusia ada sebuah kerajaan yang dimana dipimpin lah sama raja, masih feodal sistemnya, dimana masyarakatnya mulai gak suka karena di berbagai negara itu udah udah banyak jadi negara republik segala macam yang dimana kayak rakyat segala macam udah bisa membuat kebijakan atau untuk bisa bertindak ya, tapi di Rusia enggak. Nah akhirnya di tahun 1917 terjadilah sebuah revolusi di Rusia yang akhirnya lahirlah Uni Soviet. Nah di situ akhirnya kebawa ke Indonesia di tahun 1020-an, di mana pemuda-pemuda Indonesia kayak Soekarno, Tan Malaka dan lain-lain ikut-ikutan pengen merdeka Indonesia, dan terjadilah kalau di pelajaran 1926 pemberontakan PKI pertama kali. Jadi seenggaknya kita bisa ngambil ya kalau anak muda itu FOMO dan sangat idealis. Nah bedanya di era digital sekarang ya, orang di era digital sekarang di mana di mana manusia ya remaja itu atau dewasa awal itu udah instan. Kalau di zaman saya dulu ya, saya mau nyetel TV, saya harus ngisi ATM dulu ke kota. Nah, baru balik saya bisa nonton TV bareng-bareng. Kalau sekarang kan tinggal bisa dari HP segala macam. Nah, jadi saya udah di zaman saya itu udah ngerasain suatu namanya kayak tantangan-tantangan. Kalau gagal ya udah, tapi di era digital ini ya wajar ya, namanya kagok jadinya. Nah, kita ngomongin ke perkembangan digital ya, baru ya. Dimana seharusnya teknologi digital lahirnya medsos ya, itu bisa mempermudah ya, dimana komunikasi itu gampang ya. Di zaman saya itu komunikasi susah banget dan koneksi itu harus ke kota segala macam. Nah tapi di era digital ini orang dari desa ke kota tuh bisa koneksi dengan gampang kan dengan HP. Nah yang kedua juga akses informasi itu gampang masuk kan dengan adanya HP, nggak perlu kita ngeliat TV segala macam atau nunggu kita dari TV, tapi dari HP udah bisa. Nah itu kan juga bisa ada edukasi ya, tapi ini jadi pertanyaan ya, kenapa anak Gen Z malah adanya edukasi dan informasi malah kesehatan mental rusak. Dan kedua, yang ketiga yang paling penting ya, yang terpenting dari kehidupan manusia nomor 3 kan ini ya, namanya mengekspresikan diri ya. Dengan hadirnya media sosial, kita tuh telah gampang banget untuk mengekspresikan diri dan dilihat banyak orang. Tapi di balik itu juga punya kelemahan, di mana kita mulai banding-bandingin, di mana kita maksudnya generasi Z itu mulai banding-bandingin dengan orang lain yang standar sukses yang harus yang ini ikut-ikutin. Ada public figure biasanya itu yang harus ikut-ikutin. Jadi kayak pandangan hidup dia segala macam itu ikut public figure ya, kalau enggak ya gagal lah. Nah ditambah lagi ya kasus bully sih mungkin paling parah ya. Dimana kalau saya dulu bully itu sebatas orang kenal, tapi di sekarang kita tuh bisa bully siapa aja di media sosial. Nah kalau ngomongin gitu ya, saya melansir ini ya, suatu PU namanya PU Research Center melaporkan bahwa 70% remaja dari berbagai ras, jenis kelamin, dan tingkat pendapatan keluarga berbeda mengalami kecemasan depresi. Dan menurut American Psychology Association hanya 49 generasi Z yang mempunyai kesehatan mental yang baik. Jadi ini mungkin harus dipertanyakan ya pengaruh media sosial. Mungkin cukup di situ dulu ya sebelum nanti dibahas lagi. Baik, terima kasih kepada Bapak Ridwan atas tanggapan dan pandangannya. Boleh beri tepuk tangan terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan mendengarkan tanggapan dan pandangan dari panelis ketiga, yaitu dari Ibu Ratu Nur Aisyah. Kepada Ibu Ratu Nur dipersilakan. Terima kasih. Jadi sebagai siaga tentunya kami memiliki adanya ketimpangan gitu ya, antara
ilmu pengetahuan ini mengenai kesehatan mental dan juga tentang perkembangan teknologi digital itu sendiri gitu kan. Jadi dengan adanya RMK ini tentu kami menjadi tugas kami gitu ya, sebagai psikiater menjadi semakin kompleks dan semakin digital juga untuk membantu mereka-mereka yang memang memiliki masalah dalam mental mereka gitu. Jadi seperti yang telah kita ketahui dan telah kita rasakan gitu ya, bahwa era digital ini memang membawa pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan kita sehari-hari gitu. Misalnya kita dapat merasakan yang namanya itu kemudahan gitu dalam mengakses internet dan juga konektivitas global yang luas, lalu juga alat komunikasinya semakin revolusioner gitu jika dibandingkan dengan era-era sebelumnya gitu. Jadi dengan berbagai macam keuntungan-keuntungan yang luar biasa tadi itu, jadi ditemukan juga nih ada tantangan-tantangan yang bisa dikatakan membahayakan gitu ya, membahayakan dan memberikan dampak negatif juga bagi kesehatan mental kita gitu. Seperti misalnya yang telah disebutkan oleh Mbak Azalia dan Mas Iwan itu yang namanya copycat suicide gitu ya, bahwa bunuh diri ini memang menular gitu. memang ada gitu bahwa copycat suicide ini memang benar nyata, bukan semata-mata hanya biar keren-kerenan aja tuh enggak. Jadi makanya bagi kami gitu ya yang memang seorang psikiater dan psikolog atau bahkan psikoterapi sekalian, bahwa kami ini memahami hal itu dan kami tidak pernah menggunakan kata-kata seperti menyebutkan kasus-kasus bunuh diri dengan detail gitu. Jadi kenapa? Karena jika kami memberitahukan lokasinya seperti lantai berapa, ini berapa, tempat di mana, itu mereka bakal kayak tergugah gitu. Walaupun yang tadinya mereka mentalnya unstable tapi masih belum keinginan bunuh diri tuh mereka bisa beneran jadi bunuh diri gitu karena hal ini gitu. Jadi era digitalnya memang sebenarnya sangat membahayakan juga jika tidak dimanfaatkan dengan baik gitu. Jadi sebagai psikiater juga, maka tugas kami tuh bukan hanya membantu dan juga memberikan terapi-terapi kepada mereka yang membutuhkan, tapi kami juga sebagai garda terdepan gitu ya dalam menyelamatkan mental-mental yang memang butuh diperbaiki gitu. Jadi kami juga dapat dalam hal ini berupaya gitu ya untuk menciptakan lingkungan-lingkungan yang memang mendukung gitu adanya kesehatan mental yang lebih stabil dan lebih layak gitu. Ya, baik, terima kasih kepada panelis 3 Ibu Ratu Nur Aisyah atas tanggapan dan pandangannya. Boleh beri tepuk tangan terlebih dahulu. Untuk tanggapan selanjutnya ada dari panelis 4 yaitu Ibu Lili Wulan Agustin. Kepada Ibu Lili kami silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Saya izin melanjutkan juga terkait tadi apa yang telah dibahas oleh Ibu Mbak Azalia, Mas Ridwan dan juga Ibu Ratu. Ya memang saya sebagai seorang yang memang bergerak di bidang yang sama dengan Ibu Ratu, yaitu masalah menghadapi masalah kesehatan mental ataupun gangguan psikologi. Memang kalau kita bicara tentang era digital yang mana generasi dialami oleh generasi Z yang mana usianya itu antara kelahiran dari 97 sampai 2012, yang mana kita ketahui bahwa di usia itu memang mereka ada di usia dewasa dan juga memang usia sekolah yang memang sekolah menengah gitu, masuk pada usia-usia yang memang hampir menuju ke dewasa dan juga hampir matang. Namun sayangnya dengan adanya perkembangan teknologi ini, benar tadi yang dikatakan Ibu Ratu, ada ketimpangan antara kemajuan di era digital yang mana semua serba bisa digitalisasi, namun tidak dibarengi dengan pengetahuan kesehatan mental. Itu yang sangat disayangkan dan ironi yang terjadi di lingkungan kita ataupun di negara kita sendiri di Indonesia. Lalu untuk masalah kasus-kasus kesehatan mental seperti depresi, terus tadi ada percobaan ataupun keinginan untuk bunuh diri, lalu juga ada rasa di generasi Z ini karena era digital ini ada rasa takut tersaingi ataupun ada rasa tadi benar ada istilah FOMO yang mana di situ memaksa generasi itu untuk memiliki gaya hidup yang memang seolah-olah pengen dibuat setara dengan apa yang mereka lihat di sosial media, ataupun mereka tuh merasa takut akan ketinggalan tren yang terbaru. Jadi hal tersebut memang mempengaruhi apa ya, tekanan terhadap diri mereka, memberikan tekanan terhadap diri mereka, baik dari emosi dan juga pikiran mereka tertekan karena mereka berpacu dengan keinginan yang memang sebenarnya kalau misalkan memang itu bukan porsi mereka, seharusnya mereka tidak kejar gitu. Harus menyadari di mana kemampuan dan juga tingkat dari kita untuk mencapai pencapaian tersebut, apakah kita mampu atau tidak. Tapi sayangnya di generasi zaman sekarang ini, di generasi tepatnya,
hal itu tidak diperhatikan karena tadi istilah FOMO tadi, takut ketinggalan dengan tren yang ada saat ini. Lalu kasus-kasus seperti bullying juga sangat disayangkan memang di era digital ini, karena benar tadi kata Mas John, bahkan orang yang nggak kenal sama kita pun bisa ikut membuli kita. Itu sangat disayangkan sekali ya. Orang harusnya kita sebagai yang mana kita ketahui bahwa kita sebagai makhluk sosial yang harusnya saling membantu, malah di era digital ini dengan kurangnya pengetahuan tadi, dengan kurangnya sumber daya manusia kita yang ada juga, malah kita saling menjatuhkan bukan saling mendukung. Apalagi sekarang juga sering pada woman support woman ataupun wanita mensupport wanita, malah jadinya sekarang wanita saling menjatuhkan dan segala macam di media sosial. Ini sangat marak terjadi, sayang sekali. Memang era digital ini cukup sangat berpengaruh menurut saya terhadap kesehatan mental ataupun kasus-kasus kesehatan mental yang terjadi di Indonesia seperti itu. Terima kasih kepada Ibu Lili atas tanggapan dan pandangannya. Boleh kita beri tepuk tangan sekali lagi. Ya, kita telah mendengar tanggapan dan juga pandangan dari masing-masing panelis. Selanjutnya, saya akan mempersilakan kepada masing-masing panelis untuk memberikan respon dan juga tanggapan kepada masing-masing dari panelis yang lain. Mungkin boleh dari panelis satu dulu, Nyonya Azalea. Saya persilakan untuk memberikan tanggapan tentang pernyataan yang telah diungkapkan oleh panelis 2, panelis 3, dan juga panelis 4. Kepada Nyonya Azalea, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Mungkin saya izin menanggapi dari pernyataan para panelis yang benar-benar sangat relate dengan kesehatan mental yang di era digital. Nah, seperti yang saya ketahui juga generasi ini tuh hidup memang di era yang teknologi memang bermanfaat besar dan berkaca bahwa adanya tantangan serius yang tadi disebutkan oleh Mas Ridwan, bahwa adanya FOMO atau kita rasakan standar sosial tinggi di generasi saya. Jadi adanya rasa keinginan untuk mengikuti orang-orang, namun hal dari dalam diri dia itu sebenarnya belum mencukupi. Nah, akibatnya dia malah merasa ada tekanan yang dibuat sendiri oleh orang itu gitu. Terus ada juga yang kita perlu atasi dampaknya seperti kecemasan atau depresi yang seperti sudah dijelaskan juga tadi, bahwa depresi memang sangatlah perlu di-highlight karena kita kembali lagi kepada persoalan pertama, semua permasalahan di kesehatan mental ini akan berujung bunuh diri jika tidak diatasi dengan baik-baik gitu loh. Mungkin selanjutnya merespon dari panelis 3 yaitu Ibu Ratu mengenai tantangan. Jadi emang tantangan di era digital ini seperti yang saya alami sendiri, emang kita bisa bilang kalau misalnya itu tidak mudah gitu, antara kita harus menyeimbangkan kemajuan teknologi dan juga kesehatan dari diri kita sendiri. Nah, memang hal ini tuh bisa dibilang kita belum bisa memanfaatkannya dengan baik karena kita belum bisa membalancing antara era sekarang dan hal yang harus kita terapkan pada diri kita dan apa yang terjadi di luar sana. Untuk menanggapi panelis 4 itu Ibu Lili, seperti membahas mengenai depresi yang saya sudah bilang tadi dan merasa FOMO dan takut tersaingi itu hal yang sangat memang sangat di-highlight dalam kalangan kami, karena itu kita bisa bilang hal pemicu salah satu kesehatan mental yang bisa digarisbesarkan. Dan juga ada contoh seperti pada generasi saya ya, kalau kita tuh mau ngetes kesehatan mental itu pada sebuah web, jadi kita langsung percaya pada sebuah web itu bahwa itu sesuai apa yang dia bilang, apa yang dia sebutkan di web itu ataupun di sosial media lainnya, mengungkapkan bahwa memang benar apa yang terjadi pada statement mereka itu terjadi pada diri kita. Maka dari itu adanya self-diagnose yang merasa bahwa diri kita mengalami kesehatan mental, tapi memang sebenarnya belum konsultasi kepada psikologi dan psikoterapi yang pada akhirnya. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih kepada Nyonya Azalea atas tanggapan dari masing-masing panelis. Mungkin boleh kita berikan tepuk tangan lagi. Selanjutnya kepada panelis 2 yaitu Bapak Ridwan untuk merespon tanggapan yang telah diberikan oleh Nyonya Azalea dan juga kemudian memberikan tanggapan dari panelis 2, panelis 3 dan juga panelis 4. Kepada Bapak Ridwan dipersilakan. Terima kasih. Sebelumnya saya mungkin merespon dulu ya. Iya. Mungkin saya ingin merespon tadi ya dari pernyataan dari
ibu aja ya. Maaf masih kuliah ya tadi ya. Kakak dipanggil apa ya? Kakak aja apa? Mbak aja. Mbak aja lah ya. Dimana katanya tadi bunuh diri itu menular ya. Sebenarnya bukan cuma bunuh diri ya, semua hal itu menular. Kayak semangat segala macam bisa seperti tadi saya bilang ya. Mas, ini ya remaja itu atau manusia dewasa awal ya, seumuran Mbak itu ya, itu FOMO dan idealis. Nah, kalau zaman kita tadi saya cerita di tahun 1926 di mana pemuda kita apa namanya FOMO gara-gara Rusia merdeka. Kalau sekarang kan dunia udah berubah ya, di mana kita FOMO dengan pengen cepet kaya, pengen terkenal jadi artis, jadi influencer segala macam dan lain-lain. Kalau zaman dulu kan gak ada pikiran gitu. Itu jeleknya zaman sekarang ya mungkin ya. Nah, tadi sebenarnya di kajian psikologi ada ya, di mana namanya psikologi massa tadi. Bahannya bunuh diri yang sebenarnya menular ya. Tapi ngomongin kasus bunuh diri ya, data dari Polri ya, dari 2023 dari bulan Januari sampai dari bulan Maret sampai bulan November itu ada kasus 961 orang bunuh diri. Tapi dari segitu nggak semuanya gara-gara anak remaja atau anak muda, ada juga orang tua juga karena kesalahan. Cuma juga ada kemiskinan segala macam. Tapi memang rata-rata mahasiswa atau anak muda yang bunuh diri. Nah, itu bisa terjadi karena kenapa ya? Genji ya. Daripada ngomong anak muda ini Genji yang ada patokannya. Genji bisa itu terjadi ya. Karena menurut buat lihat ada seorang sosiolog ya, dia bilang kalau kita tuh hidup dalam dunia simulasi. Itu apa namanya? Media sosial itu ya bentuk dari simulasi itu, dimana kita seakan-akan media sosial itu hidup nyata. Padahal orang yang membagikan di sosial media itu juga nggak sebenarnya terjadi kan, dia cuma ngasih tahu yang bahagia-bahagianya, pencapaian-pencapaiannya segala macam, tapi yang sedih-sedihnya kan enggak. Nah, karena kita sering ngikutin dia, kita terinspirasi dengan dia, algoritma kan ada, kan kita juga bakal ketemu orang-orang yang mirip kayak dia. Jadi kita benar-benar lingkaran setan. Kalau gue dibuat Mbak Ajala yang mungkin lagi kuliah, dimana kan pengen survive ya, pengen sukses, pengen apa segala macam, dimana kan kayak Mbak ikut volunteer atau organisasi, dimana kan habis itu kan follow-followan tuh. Nah, follow-followan itu ke teman-teman yang juga aktif-aktif, dia juga ngepost apa-apa, lama-lama itu lingkaran setan. Kita kok kalau ngeliat IG-nya dia, Mbak itu kok atau Mas itu kok dia bisa kayak gini, bisa gini, aku juga harus ikutin dia. Wah, itu yang bahaya ya, dimana kita juga tadi saya bilang ikut-ikutan FOMO ya. Nah, sebenarnya ada berbagai cara ya, dimana untuk mengatasi algoritma ya, memang kita perlu banyak media sosial. Maksudnya kita nggak cukup 1, 2, 3, dimana kan algoritma itu tergantung apa yang kita cari ya. Nah, kalau bisa sih ya, kita tuh bisa membuat IG tuh 5 atau 6. Ada satu khusus buat coach, satu buat agama, ceramah agama, satu khusus buat beli-beli barang, jual beli atau beli apa, satu buat ya kalau mau ikut volunteer, magang atau prestasi lomba. Terus dipisah. Emang kalau misalnya lagi, jadi kalau IG-nya yang follower yang orang yang diikutin atau yang ngikutin itu orang-orang yang kira-kira yang berprestasi, ini jadi buka dulu kalau gitu, buka di ceramah IG satunya. Emang harus diatur kayak gitu. Ternyata ya lebih baik. Zaman sekarang lebih parah kan, dimana diktator itu ya sebenarnya ya, bukan diminta sama presiden harus gini-gini, tapi bukan orang malah dorongan dari kecanggihan teknologi. Kita dibuat sama robot, maksudnya dibuat apa sih namanya, depresi sama robot, bingung. Dan mungkin itu ya respon ya. Nah, saya ingin menanggapi ya tadi pernyataan awal dari Mbak Ajale ya, dimana memang ya kita ya merasa nggak sih kalau hidup di Gen Z itu ya, kalau kita nggak produktif itu kita dianggap kalau nggak sibuk itu nggak produktif itu tadi kan. Nggak, kalau tidak produktif itu ya kita dianggap gagal. Itu sangat apa ya, sangat mengenang lah di jiwa-jiwa para Gen Z ya, dimana dia harus kerja, harus namanya serius kerja, dan akhirnya itu namanya hustle culture kan, dimana hustle culture dimana ya dia pengen sukses muda, padahal untuk sukses muda kan juga sulit ya. Dia nggak melihat kalau dirinya itu bisa atau enggak, dia cuma melihat orang lain bisa, gue bisa, tapi dia nggak apa sih namanya ya, nggak ngeliat gue cukup apa enggak ya, kemampuan gue cukup apa enggak, di situ dia gitu ya. Dan akhirnya kita terjebak apa namanya itu toxic productivity. Iya, productivity dimana ya akhirnya kita malah ngelakuin hal yang buat kita nggak bahagia. Akhirnya kita ngelakuin hal yang katanya biar produktif, tapi itu hal yang nggak kita suka, jauh dari diri kita segala macem. Tapi itu benar terjadi kan di Gen Z.
dimana dia ngelakuin ini hal-hal yang nggak dia suka sebenarnya atau apa yang nggak dia tahu, tapi demi biar dilihat orang dia ngelakuin itu dan akhirnya lupa dari lelah, cemas, kira mungkin itu sih. Nah kemudian mungkin saya ingin menanggapi untuk Ibu Ratu ya, dimana ya ini ya tadi ya Gigi dimana melakukan sendiri diagnosis ya, dimana yang lihat dari web terus wah gue kena ini, gue skijil, gue apa sih namanya, gue kena apalah bla bla bla. Mungkin selanjutnya saya ingin menanggapi untuk Ibu Ratu ya sekaligus psikiater ya. Tadi saya juga tertarik ya dimana dan setuju kalau Gigi itu sering mendiagnosis ya kalau dia tuh entah skizo atau bipolar lah segala macam, padahal dia belum tes ke psikologi ya, ke psikolog maksudnya. Nah itu ya tadi sudah saya bilang ya, sebenarnya sama polanya itu, anak muda tuh kayak kelihatan keren dan ikut-ikutan, sebenarnya nggak tahu faedahnya sebenarnya kenapa ya kayak gitu. Nah untuk tanggapan untuk Ibu Lili ya yang menarik ya, dimana masalah bully ya tadi sudah saya bilang ya, kalau hadirnya media sosial tuh gimana kita tuh bisa berekspresi segala macam bebas, tapi ternyata dengan adanya media sosial kita rentan dibully. Wah kita bisa berkarya buat lagu, ada yang kritik gitu, kita buat ini kritik, kita buat apa segala macam, ada aja orang-orang yang apa namanya ngejudge, orang-orang yang gak suka, dan akhirnya tapi gue gak kenal dia, kok dia bisa jadi gue, itu sakit banget. Ngerasa gak sih kita dikatain di depan muka sama gak langsung tuh sakitan gak langsung malah. Kita ngebayangin ekspresinya dia, ngebayangin dia gini, kalau depan langsung kan langsung. Nah, gimana kita masalahnya belum terkenal udah dijudge. Kalau zaman dulu kan harus terkenal dulu kayak Roma Irama ya. Mungkin Ibu Lili cukup segitu aja kan. Untuk Ibu Ratu dan kakak aja lah ya. Kok kakak lagi sih mbak maksudnya. Mungkin kembalikan kepada moderator. Ya. Terima kasih kepada Bapak Ridwan selaku panelis 2 atas respon dan juga tanggapan dari masing-masing panelis. Boleh kita beri tepuk tangan tanggapannya yang luar biasa. Selanjutnya kita akan menyerahkan kepada Ibu Ratu Nur Aisyah selaku psikiater yang akan merespon panelis 1, panelis 2 dan juga memberikan tanggapan kepada panelis 3. Kepada Ibu Ratu dipersilakan. Terima kasih Mas Zara. Jadi untuk merespon dari Mbak Azalea dan juga Mas Ridwan, untuk Mbak Azalea dulu ya. Jadi memang Gen Z atau generasi Z ini cenderung yang namanya itu melakukan memang yang namanya self diagnosis seolah-olah hal yang lumrah gitu ya, yang memang udah biasa dilakuin gitu. Bahkan seharusnya self diagnosis itu merupakan suatu hal yang harus dijauhi gitu ya. Karena kenapa? Karena self diagnosis ini sangat berbahaya gitu. Karena mereka menggunakan tidak jarang menggunakan website ilegal bahkan ya untuk melakukan tes tersebut, bahkan yang belum tentu valid gitu. Nah, karena mereka melakukan self diagnosis ini, jadi mereka nih udah takut duluan karena mereka melihat gejala-gejalanya apa nih, wah pantesan saya ini gini, ternyata saya bipolar gitu kan. Padahal mereka belum nemuin psikiater atau bahkan psikolog gitu. Jadi mereka udah doktrin duluan, mereka udah takut duluan ketika mereka membutuhkan gejala yang membutuhkan pengobatan yang beneran gitu. Nah, jadi gejala mereka ini kan mereka awalnya menanggapi bahwa mereka ini memiliki gejala bipolar misalnya tadinya. Nah setelah mereka sebenarnya harusnya mengalami ya, jika mereka mendatang ke kami gitu ya sebagai tenaga profesional, harusnya penyakitnya ini bukan penyakit yang ini gitu. Jadi karena mereka tidak mau menemui kami sebagai tenaga profesional karena mereka udah takut duluan, jadi mereka salah mendiagnosis gitu kan. Nah ini sangat berbahaya dan sangat merugikan mereka juga gitu kan. Karena tidak jarang orang yang sudah ke dokter duluan, akhirnya stres duluan, depresi duluan, dan berujung nggak jarang gitu yang mengalami bunuh diri gitu kan. Jadi untuk hal ini memang sangat disayangkan gitu ya dari Gen Z ini, karena untuk gejala-gejala yang memang seharusnya tidak diingin oleh mereka, tapi mereka bisa dibilang sok tahu mungkin ya bisa dibilang. Jadi kayak bisa dibilang untuk FOMO-FOMOan ini juga sangat merajalela gitu di kalangan Gen Z. Sekian untuk respon dari Mbak Azalea, dan untuk respon dari Mas Ridwan ini sama halnya dengan Mbak Azalea. Jadi FOMO ini memang hal yang lumrah juga bagi kalangan Gen Z gitu. Bahkan jika kita pernah menonton dulu ada film yang namanya Joker gitu ya. Nah dulu kan itu kan mengenai kesehatan mental juga gitu kan, dari kesehatan si Joker. Tidak jarang gitu orang yang mengalami
FOMO, ingin memiliki kesehatan mental yang terganggu gitu karena ada joker gitu kan. Padahal ini bukan hal yang keren gitu, tapi bagi mereka tuh kayak wah mental gua unstable nih, keren juga gitu kan. Punya bipolar keren gitu kan, bisa begini enggak, padahal nggak begitu juga gitu. Jadi kayak masa dari film bisa mendiagnosis diri sendiri gitu kan, ini nggak valid dan nggak benar juga. Jadi kayak bisa dibilang bahkan yang melakukan itu bukan hanya dari kalangan Gen Z gitu, kalangan milenial pun bahkan ada yang kayak gitu. Jadi untuk FOMO-FOMOan ini yang juga tadi dibilang dari media sosial gitu kan, tadi kan dari film. Nah kalau dari media sosial ini kan seperti Instagram itu memang banyak personal branding yang membuat kita kadang insecure seperti yang Mas Sebelum bilang tadi. Iya kayak algoritma yang tadinya lingkaran setan gitu kan. Jadi untuk algoritma tersebut tentunya akan menghasilkan yang nantinya yang namanya insecurity, anxiety, itu nantinya akan merugikan mereka juga. Jadi untuk keluar dari situ ya tentunya mereka membutuhkan bantuan kami sebagai tenaga profesional, bukannya melakukan self diagnose seperti itu, Mas Ridwan. Nah untuk tanggapan kepada Mbak Lili, Ibu Lili, jadi memang karena saya berada di bidang yang sama gitu ya dengan Mbak Lili, tentunya saya juga merasakan yang Mbak Lili rasakan. Jadi memang kami ini merupakan suatu garda terdepan gitu ya dibilang untuk mengatasi masalah-masalah mental yang dihadapi oleh terutama Gen Z gitu kan. Karena memang untuk meyakinkan mereka ini membutuhkan waktu yang cukup lama, bahkan PR yang sangat berat gitu ya untuk meyakinkan mereka untuk berobat kepada kami gitu, karena tidak jarang stigma-stigma negatif itu yang muncul kepada kami gitu. Jadi jika kalian berobat ke kami itu dikatakan gila gitu, takut ke RSJ gitu, padahal belum tentu gitu. Nah untuk mengatasi hal tersebut kalian harus datang dulu ke kami, nanti kami diagnosis, kami berikan obat jika memang dibutuhkan gitu. Jadi sebagai psikiater gitu tentunya sudut pandang saya ini sama kurang lebih dengan Mbak Lili gitu, yang memang lebih menekankan lingkungan yang dapat mendukung dan dapat peduli gitu ya pada kesehatan mental. Mungkin sekian Mas Yoga. Baik, terima kasih kepada Ibu Ratu sebagai panelis 3 atas respon dan tanggapan dari panelis 1, 2, dan juga panelis. Boleh diberikan tepuk tangan terlebih dahulu. Selanjutnya kepada Ibu Lili Wulan Agustin sebagai panelis 4 dan juga selaku psikoterapis, dipersilakan untuk memberikan tanggapan kepada panelis 1, panelis 2, dan juga panelis 3. Pada Ibu Lili, silakan. Baik, terima kasih pada moderator. Menarik, makin lama semakin menarik pembicaraan tentang era digital dan juga kesehatan mental ini, yang memang keduanya sangat berkaitan erat di masa sekarang ini. Tadi seperti yang telah dikatakan oleh Mbak Azalea, Ibu Ratu juga, bahwa tercipta di sini karena era digital adanya self diagnosis, yang mana mereka tuh menduga-duga sendiri, mencari info sendiri, membenarkan terhadap suatu postingan bahwa mereka contohnya dari bipolar ataupun semacamnya. Padahal memang sangat disayangkan ketika di Indonesia sendiri sudah banyak ahli ataupun memang kami yang bergerak di bidang yang memang harusnya menangani mereka ataupun penderita tersebut, tapi mereka malah memilih untuk mendiagnosa sendiri apa yang mereka alami, padahal sebenarnya bukan itu yang mereka alami. Tidak jarang itu malah mungkin ada yang harusnya mereka mengonsumsi obat antidepresan, tapi karena mereka ini malah mengonsumsinya malah paracetamol, kan gak nyambung gitu ya kan, karena ya mereka tidak mengetahui seluk-beluk ataupun mereka tidak mengetahui pengetahuan tentang kesehatan mental ini. Nah, tadi juga tercipta kata Mas Jun juga benar, karena algoritma yang timbul di sosial media, apa yang kita lihat, apa yang kita sering scroll ataupun sering kita pantau di sosial media itu kan akan menyebabkan lingkaran setan juga ya, ketika juga berorganisasi di lingkungan kampus dan segala macam. Memang ini sangat relate ataupun sangat berkaitan sekali dengan Mbak Azalea, yang mana sebagai seorang mahasiswa mungkin tuntutan atas segala halnya mungkin tinggi, termasuk mungkin dari lingkungan teman, lingkungan organisasi, ataupun mungkin bahkan dari lingkungan keluarganya sendiri. Nah, oleh sebab itu mungkin saya dan juga Ibu Ratu, saya sebagai psikoterapis khususnya tentunya sangat menyarankan untuk kalian generasi Z ini mengenal apa itu namanya psikiater dan juga psikoterapis, yang mana mungkin untuk psikoterapis ini, apa sih psikoterapis ini? Nah, psikoterapis ini generasi Z ini harus berani untuk datang ke psikolog ataupun psikiater. Karena apa? Karena dengan adanya psikiater ini tentu mereka akan terbantu
terbantunya dari segi apa? Karena mungkin banyak sekarang generasi Z punya masalah tuh dipendem, gak mau dikeluarin, ya kan akhirnya itu menyebabkan tekanan tersendiri dalam dirinya, jadi nggak bisa dikeluarin, nggak bisa cerita, mungkin dia juga nggak dekat dengan orang tuanya, kekurangan kasih sayang, jadi susah untuk dikeluarkan ataupun diutarakan. Dengan adanya bantuan psikoterapis ini ataupun yang mana psikoterapis ini memang merupakan metode untuk penderita kesehatan mental yang mana tujuannya adalah terapi bicara. Terapi bicara ini bisa dilakukan secara dua arah oleh penderita dan juga saya sebagai terapis, yang mana situ akan kita mulai untuk mengetahui mulai dari emosi dan juga latar belakang yang mempengaruhi kenapa sih si penderita ini sampai mengalami hal tersebut. Dan dari situ tentunya harus dilakukan dan juga dibarengi juga dengan observasi dan juga bimbingan ataupun arahan yang memang dari kami tenaga ahli, bukan dari web ataupun IG ataupun postingan dari sosial media seperti yang dilakukan oleh para generasi Z saat ini gitu loh. Nah, kan kita juga perlu mengetahui bahwa jenis-jenis dari gangguan psikologi ini banyak banget. Ada gangguan kecemasan ataupun obsesif kompulsif disorder ataupun kita bisa sebut sebagai OCD, ada gangguan mood kayak depresi dan juga gangguan bipolar tadi yang tadi disebutkan, ada kecanduan alkohol ataupun obat-obatan dan termasuk juga gangguan terhadap kesehatan mental. Nah, dari hal tersebut maka memang sangat disayangkan di era digital ini generasi Z ini sangat ketergantungan dengan yang namanya sebuah postingan, tapi tidak berani untuk mendatangi langsung ke ahlinya. Mereka takut itu tadi disebut, mungkin gue ke rumah sakit lagi kontrol ke psikolog, takutnya dikira sakit jiwa dan semacam, padahal kan nggak begitu. Jadi memang tujuan awalnya adanya kami sebagai tenaga ahli di sini memang untuk mengetahui apa yang mereka alami ataupun apa yang menjadi latar belakang mereka, sehingga mereka menderita mungkin hal-hal yang memang harusnya di luar yang mereka duga, tapi akhirnya mereka menduga-duga itu sendiri gitu loh. Mungkin seperti itu untuk menanggapi semua tadi yang sudah saya sebutkan tadi, menanggapi Mbak Zalea, menanggapi Mas Gun dan juga Bu Ratu, mungkin seperti itu. Jadi memang untuk berkreasi sekarang perlu memang hadir, memberanikan diri untuk periksalah ke kami, jangan sampai self diagnosis seperti itu, karena itu akan merugikan Anda sendiri, karena itu tidak didukung dengan tenaga ahli, tidak didukung oleh observasi dan juga bimbingan dari tenaga ahli yang memang bergerak di bidang tersebut. Jadi jangan sampai itu merugikan Anda sendiri. Lebih baik Anda konsultasikan gitu ke orang terdekat, orang tua ataupun langsung bisa ke kami, seperti itu. Baik, terima kasih kepada Ibu Lili atas respon dan juga tanggapannya. Mungkin boleh diberikan tepuk tangan sekali lagi. Selanjutnya saya persilakan kembali kepada Nyonya Azalia untuk merespon atas tanggapan yang sudah disampaikan dari panelis 2, panelis 3, dan juga panelis 4. Kepada Nyonya Azalia dipersilakan. Baik, terima kasih. Menurut saya ini topiknya semakin seru dan menarik ya, karena emang yang disebutkan oleh beberapa dosen dan juga para tenaga ahli ini sangat relate oleh kalangan kami. Jadi apa yang disebutkan sebenarnya ada pembelaan dari generasi saya gitu loh. Kenapa kita tidak langsung ke psikologi atau psikiater yang terdekat, atau misalnya kita langsung menghubungi orang-orang yang para ahli itu, karena mungkin kalau dari kalangan saya dan respon-respon yang saya baca di generasi Z sekarang itu adanya kekurangan biaya atau kekurangan dana yang memang tidak menutupi untuk kita berobat, dan juga ada sebutan seperti takut dikira gila atau memang benar adanya, dan saya membuktikan itu pada survei-survei yang sudah saya lakukan gitu loh. Nah, untuk sebelumnya saya menanggapi juga panelis kedua yaitu Bapak dosen tadi mengenai logaritma sosial media. Saya sangat setuju akan hal tersebut karena saya juga merasakan hal itu. Jika teman saya memiliki prestasi atau dia post prestasi yang menurut dia hebat atau dia juara lomba atau semacamnya, saya merasa dalam diri saya, apakah ini saya yang paling telat atau saya belum ada diri berkembang gitu loh. Jadi menurut saya itu Bapak sangat rinci gitu loh menjelaskan akan logaritma hal tersebut, karena saya sangat setuju akan pendapat Bapak. Kemudian juga mengenai life balance. Jadi memang di generasi kami tuh memang perlunya ada tekanan dari life balance yang disinggung juga tadi sama Bapak, yang kita bisa bilang kalau kita nggak produktif sama dengan gagal. Nah itu juga
salah satu faktor dari kecemasan yang kita alami gitu loh. Jadi kalau misalnya kita cuma tiduran, rebahan, itu merasa kita hidupnya sia-sia, atau kita langsung depresi, kita langsung nangis dan tidak merasa berguna gitu loh. Memang saya ini lahir di generasi yang memang mengalami hal tersebut. Lagi-lagi saya mengalami dari toxic productivity itu sendiri, bahwa waktu saya belajar dan saya tidak kurang suka nih dengan mata pelajaran itu, tapi saya ingin merasa bahwa saya ingin belajar hal tersebut sampai bisa. Tetapi adanya tekanan dalam diri saya, nggak bisa sih gitu loh. Jadi merasa kayak orang melihat saya belajar, tapi dalam diri saya merasa saya tidak belajar karena saya tidak mendapatkan apa-apa. Saya merasa itu salah satu bentuk dari toxic productivity itu ya. Kemudian dari toxic itu kita dapat menimbulkan burnout atau cemas, dan itu sangat relate terhadap kehidupan saya yang seringkali kalau misalnya saya ngerjain tugas dan tidak selesai di hari itu, saya merasa stres atau cemas, padahal mungkin deadline-nya masih 2 hari atau 3 hari lagi, tapi saya merasa wah ini harus dikerjain sekarang gitu. Jadi itu ya menimbulkan ada rasa burnout atau cemas yang Bapak singgung tadi. Oke, mungkin dari Ibu Ratu ya menanggapi dan respon dari hal kenapa kita FOMO dan tidak langsung menghubungi para ahli. Tadi saya sudah sebutkan di awal bahwa memang adanya alasan kekurangan biaya, kurang dana, dan juga seperti alasan yang sudah Ibu sebutkan bahwa kita tuh takut dikira nggak normal, takut dikira gila, takut dikira nggak beres gitu. Nah itu menurut saya itu salah satu faktor jadi kenapa kita nggak ke tenaga ahli. Itu juga saya juga merasa bahwa generasi saya tuh memang kadang sedikit lebay ya karena memang mereka selalu kadang adanya self diagnosis itu, jadi kayak merasa dia keren kalau misalnya punya mental health atau gimana, padahal menurut saya itu tuh harus dicek lagi. Sebenarnya saya setuju dengan pendapat Ibu kalau misalnya itu harus dicek ulang kepada tenaga ahli, mungkin diagnosis dia salah atau bagaimana. Jadi memang diperlukan adanya konsultasi yang lebih rincinya. Dan merespon dari Ibu Lili yang mengenai postingan atau tuntutan tinggi gitu kan. Jadi saya mungkin sebagai mahasiswa yang saya sudah jelaskan bahwa tuntutan tinggi di mahasiswa ini membuat saya burn out atau cemas. Jadi itu saya setuju kan hal tersebut. Oke, sebagai contoh mahasiswa ya, saya tuh ada beberapa mata kuliah yang memang tugasnya menurut kita tuh agak rumit dan harus membutuhkan waktu yang lama, tetapi tenggat yang diberikan oleh dosen itu sedikit. Nah, kita relate kan di waktu pada zaman kuliah akan hal tersebut. Nah, jadi menurut saya itu juga bisa menimbulkan kecemasan dan tekanan dalam diri kita. Kita harus mengerjakan tugas itu dengan jangka waktu yang sedikit, dan itu akan mengakibatkan kesehatan mental kita bisa terganggu karena kita merasakan depresi dan kecemasan karena tugas itu belum selesai. Adanya banyak kasus tekanan yang tidak sedikit dari lingkungan. Jadi kita bisa sebutkan juga bahwa memang generasi saya juga faktor-faktor dari kesehatan mental ini juga dipengaruhi oleh selain dari self diagnosis atau diri sendiri, itu bisa jadi lingkungan dari keluarga atau dari teman. Yang saya setuju dengan pendapat Ibu Lili bahwa memang itu benar adanya. Jadi adanya kurang dukungan atau kita bisa bilang kurang kasih sayang dari orang tua dan lingkungan sekitar, itu juga dapat mendampak pada mental health generasi kami gitu loh. Jadi mungkin tanggapan saya kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Nyonya Azalia atas tanggapan dari masing-masing panelis. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali. Ya baik, terima kasih kepada seluruh panelis yang telah menanggapi, yang telah memberikan pernyataan, tanggapan, dan juga respon dari panelis-panelis yang lain ya. Ketika kita membicarakan kesehatan mental ini memang sangat kompleks gitu, membicarakan tentang bagaimana perkembangan generasi-generasi muda kita pada tahun ini yang dimana FOMO atau ikut-ikutan ini menjadi tren yang sangat kuat ya. Jadi kesehatan pada mental setiap remajanya itu akan dipengaruhi dari apa yang mereka lihat, dipengaruhi dari apa yang mereka terima, dan itu semua mereka langsung serap secara mentah-mentah, langsung menggambarkan kepada dirinya kalau dirinya itu belum sampai kepada apa yang dia lihat, belum ada pencapaian apa-apa, belum ada apa yang dihasilkan. Dan ini dari hasil diskusi ini menganggap kalau hal itu
sebagai toxic productivity, di mana kita menyebutkan kalau kita nggak sibuk, kita dianggap nggak produktif. Kita nggak dianggap produktif, kita juga mendiagnosa sendiri kalau kita nggak bisa sukses, kita masih mundur jauh terbelakang, dan itu menjadikan pemikiran mereka tuh terganggu dan mempengaruhi kesehatan mental mereka sendiri gitu, remaja-remaja muda seperti itu gitu loh. Kemudian dari situ muncul self diagnose ya dari masing-masing jiwa remaja muda tanpa adanya konsultasi daripada dokter-dokter atau peran-peran yang memang dibutuhkan seperti itu. Ya, sangat menarik ya ketika kita memang membahas kesehatan mental pada remaja kali ini dari sudut pandang Nyonya Azalia sebagai mungkin bisa dibilang sebagai yang terlibat lah dalam generasi ini, dan juga dari pandangan Bapak dosen, Bapak Ridwan, dan juga dari pandangan Ibu Ratu dan juga Ibu Riri sebagai psikiater dan psikoterapis. Ya, terima kasih untuk kehadirannya Nyonya Azalia, Bapak Ridwan, Ibu Ratu, Ibu Riri telah hadir pada acara diskusi kita pada kali ini. Sungguh menarik dan mungkin kita akan bertemu lagi di lain waktu untuk membahas seputar kesehatan mental ini lebih dalam, tapi tidak pada kesempatan kali ini karena mungkin sesi kita udah habis pada kali ini. Terima kasih banyak atas kehadiran dan partisipasi untuk membahas kesehatan mental di era digital ini. Saya Yordan Bukhari selaku moderator yang memandu jalannya diskusi kali ini. Izin pamit undur diri. Sampai bertemu pada acara diskusi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.